Iya, kalau namanya upaya hukum ya, upaya hukum itu kan berbagai macam cara dan berbagai macam uh, upaya-upaya, sehingga apa yang diharapkan, apa yang tidak sesuai itu dijadikan satu landasan untuk bisa mengupayakan untuk bisa melakukan upaya hukum, yaitu gugatan perdata. Ya, gugatan perdata juga kan harus berimbang. Artinya segi formil, kalau kita bicara pidana itu kan material. Tapi kalau arah ke perdata ini adalah formil. Formil itu adalah adanya satu bentuk ingkar janji, perjanjian, wan prestasi yang dilakukan oleh adanya beberapa pihak atau dua belah pihak. Nah, itu dilihat nih, dua belah pihak ini apakah benar melakukan satu bentuk wan prestasi itu tadi. Kalau itu syarat dari formil itu terpenuhi, bentuk formil ini tentunya setelah gugatan ataupun uh, bentuk apa namanya adanya satu keperdataan di situ, artinya harus siap di dalam formilnya, harus siap alat buktinya. Kalau enggak, makanya nanti jadi obscure libel, artinya gugatan menjadi kabur, ya, dan pasti ditolak oleh majelis. Nah, sekarang kan ada yang sekarang ini dalam proses pidana, yang sekarang juga sudah P19. Sini ada batas waktunya. Terus melakukan upaya perdataan. Nah, upaya perdata ini boleh aja, tapi bagaimana nanti proses di dalam proses persidangan ini, apakah semua alat bukti dan lainnya itu sudah cukup, setelah itu bisa difaktakan. Tapi kan ini kan makan waktu lama. Nah, mungkin aja dengan adanya perdata ini pidananya juga akan dilihat nih apa kepastian pidananya ini, karena kan ini udah detik-detik untuk ya menentukan apakah perkara ini bisa sampai ke tahap 2 atau P21. Nanti kita bisa melihat di sini gitu loh. Ya, dengan upaya-upaya itu ya boleh saja lah, namanya upaya kan. Tapi harusnya kan dari pertama proses sebelum pentersangkaan dia udah gugat perdata, kan harusnya seperti itu. Tapi namanya gugatan tuh boleh aja sih, tinggal diterima atau enggaknya kan sesuai fakta. Dan pengacaranya Niki, Bang Kami menilai gugatan 100M itu karena Niki dan Mail tidak bisa mencari nafkah selama di tahan. Itu yang membuat akhirnya jadi senilai 100M. Menurut Abang sendiri gimana? Ya, gugatan itu diakumulasi berdasarkan hitungan-hitungan imaterial dan syarat-syarat formilnya tadi dilihat juga. Jadi nanti diakumulasi tuh nilainya sehingga mencapai angka 100 miliar. Nah, balik lagi nanti apakah gugatan 100 miliar ini akan diterima? Majelis hakim kan akan menganalisa, membuktikan bagaimana nilai 100 miliar ini, bentuk nilai 100 miliar ini seperti apa kan gitu. Karena gugatan gugatan perdata itu harus benar, harus sesuai dengan fakta buktinya. Kalau nanti fakta buktinya dibuktikan ini benar, ya pasti diterima sama majelis kan gitu. Tinggal kita lihat aja faktanya. Nanti kan fakta dibuktikan. Dari mana nilai 100 miliarnya? Apa gugatannya? Seperti apa kesepakatannya? Mana yang menjadi wan prestasi? Apa? Kan gitu. Ya kita lihat aja karena kan bebas aja, karena namanya upaya hukum itu kan dilakukan setiap orang yang merasa belum menemukan satu keadilan, belum menemukan satu pencerahan terhadap kasus perkaranya, di mana sekarang ini dia lagi meminta agar pihak kepolisian dan tentunya JPU untuk bisa menelaah lagi nih apakah nih sudah cukup atau belum, kan seperti itu. Bang, tapi dari tim kuasa hukum dari Reza Gali sendiri bilang one prestasi 100M ini mengada-ada, tidak tepat karena sebelum tidak ada perjanjian tertulis apapun dari pihak Niki dan juga pihak Reza. Malah Reza yang langsung ngasih duit 4M terkait dengan mau disuruh review skincare tersebut. Dan pengacara dan tim kuasa hukum dari Reza bilang ini seperti modus, Bang. Sebagai modus membuat untuk menunda pidananya dan mengadakan perdata gitu. Menurut Abang sendiri? Ya kalau dugaan itu seperti modus mungkin aja, karena kan antara
pelapor dan terlapor. Tentunya nih ada yang namanya dugaan-dugaan. Ini dugaan untuk menunda pidananya agar perdatanya dibuktikan itu diatur di dalam Perma nomor 1. Di mana apabila ada ya proses pemidanaan ya atau perkara pidana yang sedang berjalan dan ternyata ada perkara perdata. Ya, ada perkara perdata. Ini objeknya, subjek laporannya itu sama. Maka di Perma nomor 1 itu harus didahulukan dulu keperdataannya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini kan sudah berjalan sampai di ujung. Perdataannya baru dilakukan. Nah, tinggal bagaimana nih menelaah ini kan gitu. Kalau saya rasa sih harusnya JPU punya sikap untuk bisa menentukan apakah ini layak atau enggak. Berdasarkan apa? Berdasarkan alat bukti, materialnya, semua yang dikumpulkan, semua yang dilengkapi. Kalau ini yakin, lakukan P21. Nggak usah ragu-ragu lagi kan. Tapi kalau memang nggak yakin, tandanya ada sesuatu yang masih belum komplit, masih belum siap. Sampel aja sebenarnya. Karena perkara pidana itu kan harus terang benderang. In criminalibus probensionis baden esse lusic clariores, di mana perkara pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Kalau dia nggak lebih terang daripada cahaya, maka pidana itu harus segera digugurkan. Kalau masih abu-abu, agak sulit kan. Maka itu harus benar-benar ditentukan bahwa perkara ini adalah perkara murni pidana atau ada keperdataannya. Nah, tinggal meyakinkan ya dari bentuk-bentuk alat bukti, saksi dan lain-lainnya. Didukung tidak? Kalau tidak mendukung tentunya cepat-cepat polisi sudah mentersangkakan, JPU ambil sikap. Kalau memang JPU-nya nggak bisa ngambil sikap, tandanya ini ada sesuatu hal yang apa sih sebenarnya yang kurang atau ragu-ragu, ya gitu. Dan itu yang dikatakan oleh tim kuasa hukum Reza, pihak polisian atau gitu, kuasa menggubris terkait manifestasi HSN yang menggugat di pihak Reza sendiri. Itu gimana teman-teman? Jadi ya harus tetap langsung aja ditentukan karena JPU juga bilang belum ada berkas yang lengkap lagi, makanya masih menunggu. Itulah seperti itu. Iya, jadi istilahnya gini, kalau di dalam teori pidana itu kan segala bentuk persyaratan material yang harus disiapkan memenuhi unsur 184-nya, memenuhi unsur 183-nya. Jadi dua alat buktinya sudah cukup dulu. Nah, setelah itu pasal 184 ya menentukan saksi, alat bukti, bukti petunjuk, keterangan saksi, bahkan ahli. Nah, itu semua harus terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat itu, tentunya JPU juga melihat nih. Kalau sudah yakin, ya sudah. Apalagi yang mau di ini kan apa namanya? Apakah P19 ini ada yang bersyarat atau ada yang bisa tidak dipenuhi oleh kepolisian. Nah, ini harus transparan nih. Ada apa sebenarnya kan gitu. Karena kalau syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh JPU P19-nya, tentunya P19 ini kan ada PR-PR, ada pemenuhan satu berkas-berkas ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, kita lihat nih penyidik sudah memenuhi belum? Apa kendalanya? Kan harus ada tuh asistensi antara JPU dengan penyidik. Nah, ini yang harus dilihat. Kalau memang sudah sekian lama, walaupun masih ada waktu ya, ini kan biasa lah ya. Ya P19 apa yang ditambahkan, apa yang harus dipenuhi, apa yang harus dihadirkan, apa yang harus dilihat seperti apa. Ini kan bentuk syarat-syarat ini kan harus dipenuhi. Nah, balik lagi, kalau memang dengan memenuhi syarat ini terus ada gugatan perdata, itu kan sebenarnya gugatan perdata ini kan duluannya lebih dulu adanya perkara pidana ini. Seperti itu. Makanya untuk memenuhi syarat yang yakin untuk bisa pemenuhan pidananya harus cepat-cepat diambil keputusan. Jangan sampai perkara perdata ini menjadi satu dominan kan gitu. Ini kan harus dilihat gitu. Jangan
sampai ada perkara pidana terus karena adanya perma terus langsung harus berhenti kan, itu harus dilihat juga kan, nggak bisa gitu juga kan. Nah, makanya harus yakin lah, karena harus terang. Kalau memang sudah yakin cepat-cepat dilimpahkan kan gitu, harus menunggu lagi, harus perdataan lagi kan. Bang, terakhir. Menurut Abang, seharusnya langkah yang diambil oleh tim kuasa hukum Diki lakukan rapid sebelumnya, sebelum ini sudah terjadi, sudah ditahan. Jangan malah ibaratnya menggugat perdata kontestasi 100 M itu menurut dari tim kuasa hukum. Menurut Abang sendiri gimana sebagai peneliti melihatnya? Sudah tepat juga kan untuk harusnya lakukan rapid sebelumnya. Jadi kalau bicara rapid ya, pra peradilan ini kan yang digugat itu adalah formil daripada penyidik. Kita nggak ngebahas material terhadap proses pidananya. Jadi kalau memang pidananya yang masih bermasalah, dirasa masih kurang yakin, saya rasa gugatan rapid menjadi sia-sia. Karena gugatan rapid itu adalah formil daripada penyidik. Bagaimana proses pentersangkaannya penyidik. Kan begitu. Tapi kalau lihat masalah materialnya daripada perkara pidananya, itu bukan ranahnya rapid sebenarnya. Karena rapid itu bagaimana prosesnya polisi dalam mentersangkakan, dalam SP3-kan. Ya, baik itu terlapor maupun pelapor boleh melakukan rapid. Karena apa? Karena syarat-syaratnya di dalam formilnya penyidik ini ada yang salah. Jadi itu yang dimaksud harus rapid. Tapi kalau dirasa ini masih ada yang kurang yakin di material pidananya, saya rasa langkah yang terbaik itu adalah pembuktian di proses pembuktian di JPU pada waktu mau tahap 2. Yakin atau tidak? Kalau nggak yakin ya segera dibuat petunjuk seperti ini, nggak bisa dilanjutkan kan gitu.